Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai harmoni dan solidaritas global. Adapun peta konsep dalam pembahasan kali ini terdiri dari 3 submateri. Yang pertama, harmoni dan solidaritas global bagi bangsa Indonesia. Kedua, solidaritas global Indonesia dalam isu global. Ketiga, tantangan dalam menjaga harmoni dan solidaritas global bagi bangsa Indonesia. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini ya. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe. Bagi kamu yang belum, mohon subscribe ya. Oke? A. Harmoni dan solidaritas global bagi bangsa Indonesia. Pernahkah kalian mendengar lagu-lagu kebangsaan saat pelaksanaan upacara kemerdekaan di Istana Negara setiap tanggal 17 Agustus? Jika diperhatikan dengan baik, kalian akan mendengar banyak sekali alat musik yang digunakan saat lagu-lagu kebangsaan tersebut dimainkan. Lantas, mengapa alat musik yang berbeda-beda tersebut justru menghasilkan suara yang padu dan enak didengar? Ternyata setiap alat musik yang berbeda-beda tersebut dapat menghasilkan suatu irama yang syahdu dan dapat dinikmati. Perpaduan alat musik yang berbeda dapat menghasilkan harmoni yang indah dan karya yang baik. Seperti alat musik tersebut, setiap perbedaan yang ada di masyarakat tidak boleh menjadi ajang pertengkaran, tetapi justru menjadi kekuatan untuk mewujudkan tujuan sebagai sebuah bangsa. Menurut KBBI, harmoni diartikan sebagai pernyataan, aksi, gagasan, minat, keselarasan, keserasian. Dengan demikian, harmoni adalah suatu proses menghargai, mengekspresikan, dan mempromosikan suatu perasaan yang menjunjung kesetaraan pada orang lain dalam masyarakat tertentu tanpa memandang perbedaan yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku yang menjunjung harmoni dibangun melalui lembaga-lembaga atau institusi-institusi berikut, yaitu yang pertama keluarga, merupakan tempat di mana nilai-nilai dibentuk untuk pertama kalinya. Kedua, komunitas dan lingkungan merupakan tempat di mana seseorang dapat dipengaruhi sikap dan perilakunya dalam menjunjung harmoni. Ketiga, organisasi merupakan tempat untuk mendapatkan konsep dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Dan yang keempat, bangsa dan pemerintah merupakan tempat seseorang tinggal dan mendapatkan nilai-nilai nasional kebangsaan. Bentuk kehidupan yang menghargai harmoni, meskipun berbeda, dapat diamati dan dirasakan di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Sebagai contoh, di saat terjadi pandemi COVID-19, kita dapat melihat praktik kehidupan yang mencontohkan harmoni dan penuh rasa solidaritas. Masyarakat yang berbeda tetap saling membantu dan gotong royong dalam mengurangi penyebaran virus di tengah lingkungan, tanpa memperhatikan agama, suku, bangsa, gender, dan kelas sosial. Pada dasarnya, sejak dahulu bangsa Indonesia sudah terbiasa hidup dalam situasi yang harmonis. Potret tersebut nampak di berbagai kesempatan. Contoh nyatanya terlihat pada proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara hingga disahkan. Para pendiri bangsa yang sangat beragam berhasil merumuskan dasar negara yang disepakati bersama. Berdasarkan KBBI, solidaritas memiliki arti yaitu sifat atau perasaan solider, sifat satu rasa, senasib dan sebagainya, atau perasaan setia kawan.
Solider berarti bersifat mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa solidaritas merupakan sebuah perasaan yang sama dikarenakan adanya kesamaan senasib hingga menimbulkan perasaan untuk bersatu. Perasaan senasib di antara bangsa-bangsa yang terjajah memunculkan rasa solidaritas. Bangsa-bangsa yang terjajah kemudian bersatu untuk mewujudkan dunia yang harmoni dan anti-kolonialisme. Seperti adanya Konferensi Asia Afrika atau disingkat dengan KAA di Bandung yang merupakan sebuah konferensi yang ingin menciptakan perdamaian dunia dan anti terhadap kolonialisme. 2. Arti harmoni dan solidaritas global bagi Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan dan setelah Indonesia merdeka, nilai keharmonisan antara bangsa serta rasa solidaritas yang menguatkan hubungan antar bangsa dan antar negara. Hal tersebut membuat kerjasama di antara berbagai negara masih terjalin hingga saat ini. Hubungan yang terjalin dengan baik serta adanya solidaritas antar bangsa membuat Indonesia dapat menjadi penyelenggara Konferensi Asia Afrika atau disingkat KAA di Bandung pada tahun 1955. Hubungan yang baik juga membuat Indonesia menjadi bagian dari negara G20 seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya. Coba kalian bayangkan, apa yang terjadi jika Indonesia tidak membangun harmoni dan solidaritas di antara berbagai negara di dunia? Semangat nilai harmoni serta solidaritas bangsa Indonesia sebenarnya sudah sangat jelas tercermin dari teks pembukaan UUD NRI tahun 1945 pada alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang dibangun atas dasar harmoni serta solidaritas secara global yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa. Artinya, dalam hal ini, para pendiri bangsa Indonesia mengedepankan perasaan senasib sebagai bangsa yang terjajah terhadap bangsa-bangsa lain sebagai bentuk solidaritas secara global. Hal tersebut kemudian menjadi nilai-nilai yang tertanam kuat sebagai karakter dalam bangsa Indonesia saat ini. Dengan menjunjung nilai harmoni dan solidaritas, Indonesia saat ini dapat memainkan peranan dalam tatanan global. Dengan demikian, peran Indonesia pada tatanan global menjadi penting karena selain dapat menjaga perdamaian dunia, dapat pula mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, berbagai keuntungan lain juga dapat diperoleh oleh Indonesia ketika senantiasa menjunjung harmoni dan solidaritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu manfaat yang diperoleh adalah mendapatkan kepercayaan dalam membina hubungan dengan negara lain. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.